Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-496 pada hari ini. Usianya yang hampir menjelang setengah milenium ternyata masih menyimpan sejumlah permasalahan yang tak kunjung usai. Akankah setelah Pilkada 2024 mendatang ia mampu berbenah diri? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Daerah khusus ibu kota Jakarta menduduki peringkat ke-28 kota terpadat di dunia dengan jumlah populasi kurang lebih 11 juta jiwa di atas luas wilayah sekitar 664,01 km persegi menurut data World Population Review pada 2023. Hal ini disebabkan oleh ledakan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas penduduk Jakarta. Mayoritas warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi yang berujung pada kemacetan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, indeks kemacetan di ibu kota merangkak naik dari 34% menjadi 53% pada April 2023 dan menempatkan Jakarta di peringkat ke-29 dari 389 kota termacet di dunia. Kepada Kompas TV, pengamat transportasi Unika Sugija Pranata, Joko Setiowarno memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 133 triliun per tahun, di mana setiap orang mengalami kerugian hingga 4 juta per tahun. Pengamat kebijakan publik UI menilai pemerintah belum tegas dalam menentukan kebijakan untuk menekan jumlah pembelian kendaraan pribadi. Kan orang didorong malah beli mobil baru. Dengan pengurangan PPNBM itu kan nggak konsisten juga gitu ya, seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi ini yang menurut saya dalam banyak kasus ketika kita bicara kebijakan Indonesia itu kan bicara implementasinya juga gitu. Selain kemudian tadi bicara ada hubungan antar instansi pemerintahan lain gitu yang terkait, dan sering terlihat bahwa akhirnya kebijakannya tidak konsisten dan tidak saling mendukung gitu, seperti itu. Padatnya mobilitas penduduk Jakarta yang menggunakan kendaraan pribadi pun menimbulkan permasalahan baru, yakni parkir liar. Dalam hal ini, pemerintah pun harus menerapkan regulasi yang tepat untuk menanganinya. Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna menilai pemerintah harus mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Sebetulnya untuk mengatasi parkir liar ini, minimal satu orang Jakarta meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Dia naik angkutan umum. Target di dalam rencana tata ruang kita itu 2030 60% mobilitas masyarakat menggunakan public transport. Berdasarkan data BPS, jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Jakarta terus mengalami peningkatan sejak 2020 hingga 2022. Mobil penumpang, bus, truk jumlahnya terus bertambah. Total kendaraan bermotor di Jakarta pada 2022 sebanyak 26 juta lebih kendaraan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan wilayah metropolitan Jabodetabek saat ini menghadapi isu yang cukup serius terutama dalam sektor transportasi. Dan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu dikembangkan berbagai kebijakan untuk mendorong minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum. Pengembangan kawasan di sekitar stasiun atau simpul transportasi juga perlu terus dilaksanakan melalui strategi yang efektif seperti pengembangan TOD sehingga aksesibilitas moda transportasi umum dari permukiman dan tempat kerja dapat ditingkatkan, ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Sejumlah tantangan akan dihadapi dalam penerapan Sistem Transit Oriented Development atau TOD, antara lain status tanah, kesiapan hunian sarana transportasi, pengelolaan dan pemeliharaan hunian, pembangunan, dan penyertifikatan. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat menilai pemerintah perlu menerapkan regulasi agar Jakarta dapat berjalan harmonis. Perlulah ada penertiban itu. Kan kita ingin kota kita ini tertib, kota kita ini teratur, kan gitu ya. Kota kita ini nyaman, kota kita ini betul-betul bisa menghormati hak-hak orang gitu ya. Nah, kan perlu diatur juga ini ya. Tentunya sebagai ibu kota negara perlulah syarat-syarat kepastian itu ya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana juga menambahkan pemerintah perlu membuat terobosan non-konvensional untuk mengurai kemacetan. Kita harus mengubah budaya kerja kita, yaitu menjadi hybrid WFA, WFH, dan WFO. Ini terbukti efektif karena mengurangi jumlah kendaraan di jalan, karyawan juga jauh lebih produktif jika kerja dari rumah. Jakarta tahun depan akan kehilangan taringnya di tengah usia senjanya. Akankah permasalahan klasik yang akrab di tengah kehidupan masyarakat Jakarta, yakni kemacetan, dapat jadi legenda di penghujung legalitasnya sebagai ibu kota? Kita menanti dan pemerintah pula yang akan beraksi. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.